Terus kantun sabaraha hamal deui nya, aya mah 4 hamal deui mah. Atas dugi ka handap. Dinten ayeuna teh ngatur ke siapa deui? Bapak 2 terus saudara. Kilunya. Oh. Ayeuna mah terbiasa di Sulawesi kan tipe mah di kita teh nya. Rojo kasan sadikit. Nah, tiap hari pokoknya ada gitu. Kayak nama saya di rumah sakit kita yang jadi rujukan. Masalahnya mungkin ya nggak tahu aib atau gimana, padahal kita itu sebagai jangan sampai kayak kemarin tuh minggu kemarin jenazah COVID dibawa ke Garut, akhirnya dibawa lagi ke sini ke Bandung. Akhirnya dimakamkan di daerah Soreang gitu, Pak. Itu malam Penang yang dalam hati menangis lah. Karena gimana keluarga bapak ditolak, bahkan itu memang asli orang situ. Sekarang ditolak mentah-mentah. Gimana perasaan ibu bapak? Padahal yang namanya udah dimakamkan, apalagi keluarganya siap untuk memakamkan, nggak ada masalah. Udah jadi supir ambulans ini berapa lama? Dari semenjak mendirinya ini ya, masuk alisannya 97 ya sampai sekarang lah gitu. Alhamdulillah. Bahkan sebenarnya dengan kondisi normal sama kondisi COVID ada perbedaannya nggak? Kalau perbedaan otomatis jelas perbedaan ya. Kalau ya zaman sekarang ya otomatis ngantar COVID harus seperti ini gitu ya. Cuma yang jadi kendala bapak bila mana ada jenazah COVID itu kadang-kadang warga itu sebagian ada yang menerima protokol kesehatan dan sebagian lagi ada yang tidak menerima protokol kesehatan. Ya itu yang jadi kendala bapak. Lagi pula kadang-kadang misalnya oke, nggak pakai protokol tapi bapak nggak boleh pakai APD gitu ya, itu buat bapak pribadi otomatis dilema gitu kan. Pak, seberapa sering tuh Pak dapat penolakan kayak gitu? Kalau itu mas ya intinya mah ada lah gitu, cuma ya kebanyakan gitu ya, ada juga yang dibawa dari mobil luar. Karena apa? Karena dari mereka itu nggak mau pakai protokol seperti itu. Bapak takut nggak sih Pak ngantar pasien COVID? Kalau takut ya, yang namanya manusia ya pasti ada riskan, apalagi kita punya keluarga, punya anak kecil. Cuma ya kita lah kita bikin ibadah aja. Masalah umur kita kan nggak tahu di mana dan kapan, nggak tahu. Coba kita, apalagi sebagai bapak, sebagai supir driver ambulan, otomatis harus siap, harus sigap. Masalah penyakit itu kan Allah yang maha tahu gitu ya. Intinya kita ada jenazah COVID, ada pasien COVID perlu dijemput. Cuma ya kadang-kadang ya itu, kadang-kadang ya ada yang apa istilahnya terus terang, kadang-kadang disembunyikan. Keluarga gimana nih Pak tanggapannya? Gimana? Keluarga. Ya keluarga ngedukung aja, cuma ya habis gimana kan profesi sebagai suaminya seperti ini, ya otomatis dia ya sambil mendoakan semoga lancar di jalan, selamat, sehat selalu, itu aja motivasi keluarga gitu. Upaya Bapak sendiri supaya tidak terpapar itu gimana? Ya intinya mah ya istilahnya kita ya dibalangin gitu ya, olahraga, makan cukup, istirahat cukup lah istilahnya, istirahat, makan teratur, multivitamin mungkin ya dibalangkan olahraga, itu aja menurut. Karena kan angka COVID lagi naik-naiknya, gimana nih Pak? Kerja Bapak juga semakin meningkat atau gimana? Ya itulah, karena sekarang ini ya biasanya satu hari itu cuma pagi satu, kadang-kadang seminggu ada 3, sekarang hampir tiap hari, satu hari kemarin juga ada 6. Itu bapak kebetulan karyawan juga, sopir ambulan juga ada yang sakit, nggak masuk, otomatis bapak nge-backup dari jam 2 sampai jam 9 itu nganter 3. Itu bapak sendiri, itu yang satunya lagi sama nganter. Oh, pernah nggak Pak ngalamin
sekedar pasien yang kondisinya tuh parah gitu. Kalau pasien dulu ya parah paling ya jantung sih yang parah itu. Cuma ya alhamdulillah untuk bapak pribadi semenjak bawa ambulan ya kendaraan ambulan bawa pasien atau jenazah alhamdulillah aman-aman aja gitu ya. Itu memang kita yang diharapkan gitu ya. Sementara itu ya seperti itulah. Pak, cara Bapak untuk kan meskipun Bapak tidak terpapar, kadang dengar-dengar virusnya itu suka terbawa, takutnya keluarga yang kena. Nah, menjaga supaya keluarga Bapak yang kena. Oh itu kalau antisipasi bapak pribadi gitu ya, bapak pribadi ya. Misalnya kayak gini ya, udah nganter, udah beres nyuci, kalau nggak nyuci ya kita langsung ganti, mandi ya, mandi air hangat. Ya udah itu pakai pakaian yang bersih, ya udah kembali ke sini. Misalnya kalau pulang, otomatis pulang kalau misalnya ini mandi dulu, sampai di rumah mandi lagi gitu. Ya seperti itu. Pernah nggak sih Pak, pernah sampai nggak pulang karena banyaknya pasien? Pernah juga, karena ya nggak ada, misalnya yang kan di sini di 3 shift, misalnya satu shift kalau pagi sih ada 4, tapi kadang-kadang kan nggak cukup ya, misalnya kembali lagi ke shift 2 ya. Shift 2 itu dari jam 2 sampai jam 9 itu 2 orang, sambung lagi dari jam 9 sampai jam 7 pagi 2 orang. Itu kadang-kadang kalau yang ada yang masuk seperti yang sakit gitu ya, otomatis ya handle kita kapi, tapi tetap kabarin aja yang di rumah biar nggak dari tanda tanya gitu, seperti itu. Sejauh ini alhamdulillah ya Bapak belum pernah terpapar. Itu kemarin ya istilahnya memang udah terpapar juga ya, alhamdulillah sampai sekarang ya saat ini bapak udah sehat normal kembali. Itu bapak terpapar dari bulan 2 Bulan Februari, Pak. Februari. Pak, minta himbauannya ke masyarakat supaya taat prokes, jadi pandemi bisa segera berakhir. Ya untuk masyarakat Bandung sekitarnya, himbauan dari supir ambulan lah istilahnya, dari pihak rumah sakit juga mungkin selama mohon diikuti protokol kesehatan yang udah ditetapkan, yang udah disarankan pemerintah, mohon diterapkan lah intinya, mohon dengan sangat supaya biar pandemik ini cepat berakhir gitu. Kita juga udah lelah Bu, tapi habis gimana lagi kita, karena kita dituntut ya harus seperti ini ya, kita lillahi ta'ala, kita dengan berjuang sekuat tenaga. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, terutama Bapak Ibu semua sehat.